Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arsila Citra Veronisa. Saya merupakan mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penelitian yang saya lakukan yang berjudul Analisis Gaya Selebriti Perempuan Muda Indonesia melalui konten gambar di media sosial Instagram. Next. Nah, di sini ada latar belakang mengapa saya melakukan penelitian ini. Saya melakukan penelitian ini karena media sosial adalah sebagai sarana untuk berinteraksi, mencari informasi, dan juga hiburan oleh masyarakat. Media sosial juga digunakan oleh masyarakat sebagai sarana untuk merepresentasikan diri melalui gaya mereka di media sosial, khususnya akun pribadi mereka. Individu sering menunjukkan gaya mereka melalui konten gambar di media sosial untuk melakukan personal branding kepada masyarakat nih. Salah satu gaya yang sering diikuti oleh masyarakat, terutama perempuan, adalah gaya selebriti perempuan muda Indonesia. Mengapa sih mereka mengikuti gaya selebriti ini? Karena mereka menganggap bahwa gaya selebriti merupakan gaya yang menarik, sangat menarik, dan patut untuk diikuti. Nah, dari hasil riset saya juga, selebriti perempuan muda Indonesia juga seringkali membangun hubungan eksternal dengan orang lain melalui fitur-fitur yang terdapat di media sosial, khususnya media sosial Instagram. Maka dari itu, saya tertarik untuk melakukan penelitian ini. Next. Oke, di sini ada tujuan penelitian yang saya lakukan. Saya bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara selebriti perempuan muda Indonesia dalam menunjukkan gaya mereka di media sosial melalui konten gambar, komposisi visual fotografi, dan fitur yang terdapat di Instagram tersebut yang digunakan oleh mereka dalam membangun hubungan eksternal. Oke, next. Di sini ada research question dan juga hipotesis. Bisa dilihat dalam slide yang saya tampilkan. Namun, untuk penjelasan lebih lanjutnya, saya akan jelaskan pada slide selanjutnya. Nah, oke, next. Di sini, saya menggunakan populasi, yaitu seluruh foto yang diunggah oleh ketiga selebriti, yaitu Baby Sabina, Amanda Rawless, dan juga Vanessa Priscilla pada tahun 2021 sebanyak 370 postingan. Saya menggunakan tiga selebriti ini karena dianggap sebagai selebriti yang memiliki gaya terkeren menurut website popbella.com. Kemudian, sampel yang saya gunakan adalah 190 foto yang diunggah oleh ketiga selebriti pada tahun 2021 berdasarkan likes terbanyak. Next. Oke, di sini jenis penelitian yang saya lakukan adalah metode analisis kuantitatif dengan instrumen penelitian coding sheet. Coding sheet ini nanti di-coding dengan panduan coding book. Teknik sampling yang saya gunakan adalah teknik probability sampling, yaitu stratified random sampling. Analisis data yang saya gunakan adalah analisis reliabilitas, analisis statistik deskriptif, dan juga analisis data chi-square. Oke, next. Nah, berikut adalah uji reliabilitas yang saya lakukan bersama coder saya, yaitu Najma. Berikut adalah hasilnya. Dalam tabel ini terlihat bahwa seluruh instrumen atau coding book yang saya gunakan itu sudah cukup reliable. Karena di dalam tabel ini terlihat bahwa seluruh instrumen atau seluruh variabel memenuhi syaratnya, yaitu di atas 0,80 atau 80%, dan Krippendorff alpha-nya lebih dari 0,667. Oke, next. Ini ada analisis statistik deskriptif pertama pada unit analisis tema foto. Terlihat bahwa di sini selebriti perempuan muda Indonesia lebih sering menggunakan tema potret dibandingkan dengan tema lainnya sebesar 43,2%, di mana dia mengunggah foto yang difotokan oleh orang lain. Next. Nah, di sini ada unit analisis jumlah individu. Ternyata para selebriti perempuan muda Indonesia lebih sering mengunggah dirinya sendiri dibandingkan dengan orang lain nih. Terlihat bahwa pada variabel solo merupakan variabel yang memiliki persentase paling tinggi, yaitu sebanyak 68,9%. Next, di sini ada frekuensi sikap foto nih, di mana variabel lain sebagainya memiliki persentase yang paling tinggi, sebanyak 36,8%. Nah, gimana sih sikap foto lain sebagainya? Kita lihat. Nah, sikap foto lain sebagainya itu seperti ini. Mereka tuh tidak terikat oleh sebuah gaya atau sebuah keharusan sesuatu gaya gitu. Mereka emang lebih sering untuk melakukan gaya secara bebas, seperti yang ada di foto ini.
Next, oke. Pada unit analisis data foto, ternyata para selebriti perempuan muda Indonesia lebih sering melakukan atau mengunggah foto dengan tatapan kepada penonton atau tatapan langsung kepada kamera gitu, sebesar 52,6%. Next, pada unit analisis tampilan tubuh, ternyata para selebriti perempuan muda lebih sering melakukan atau mengunggah foto dengan pakaian yang tidak terbuka, sebesar 46,8%. Kalau misalnya diingat-ingat lagi, kita kan masyarakat Indonesia yang masih menganut budaya timur ya, jadi masih sangat wajar kalau misalnya selebriti perempuan muda Indonesia lebih sering mengunggah foto atau unggahan mereka yang menggunakan baju yang tidak terbuka. Next, jenis bidikan. Jenis bidikan apa sih yang paling sering digunakan? Jenis bidikan yang paling sering digunakan ternyata adalah jenis bidikan medium shot, sebanyak 44,7%. Yaitu jenis bidikan ini adalah jenis bidikan di mana foto tersebut terdapat dari atas kepala hingga perut. Oke, di next. Nah, pada unit analisis sudut kamera, ternyata para selebriti perempuan muda Indonesia lebih sering menggunakan sudut kamera A-angle, di mana sudut kamera tersebut tuh sesuai dengan arah mata pandang kita, sebanyak 73,2%. Oke, next, pada komposisi visual, ternyata selebriti perempuan muda Indonesia tidak selalu menggunakan komposisi visual dalam fotonya. Terlihat dalam tabel ini, persentasinya 48,9%, yaitu persentase yang paling tinggi gitu. Next, pada hubungan eksternal nih, ternyata karena jumlah individu seseorang atau yang diunggah oleh selebriti tersebut kebanyakan foto dirinya sendiri, jadi para selebriti tuh kurang menggunakan fitur teknologi Instagram, karena di sini paling banyak persentasenya adalah persentase variabel tidak ada, yaitu sebesar 48,9%. Namun fitur teknologi yang paling sering digunakan yaitu fitur teknologi tag sebesar 47,4%. Terlihat sekali perbedaannya dengan fitur teknologi yang lainnya ya. Next, nah di sini ada uji chi-square antara dua variabel. Di sini terlihat bahwa terdapat korelasi antara variabel jumlah individu dengan variabel fitur teknologi. Di sini terlihat dari nilai signifikansinya sebesar 0,005 yang berarti bahwa lebih kecil dari 0,05, yang berarti bahwa terdapat korelasi antara dua variabel tersebut. Next, di sini ada pembahasannya. Saya akan membahas satu persatu mengenai research question yang saya sudah ajukan dari tadi. Dapat terlihat bahwa di sini research question-nya adalah apa saja sih konten gambar yang paling banyak diunggah oleh para selebriti perempuan muda Indonesia. Konten gambar yang paling sering diunggah berdasarkan hasil analisis tadi, yaitu adalah foto yang tema potret, terus dengan solo atau dirinya sendiri, sikap foto lain sebagainya, menatap penonton, tampilan tubuh tidak terbuka, jenis bidikan medium shot, dan sudut kamera A-angle. Oke, pada research question kedua, elemen komposisi pengambilan gambar seperti apa sih yang sering digunakan oleh para selebriti dan disukai oleh masyarakat? Ternyata elemen komposisi pengambilan gambar mereka tuh tidak menggunakan komposisi visual fotografi, karena mereka lebih sering mengunggah foto selfie atau foto potret yang tidak menggunakan komposisi pengambilan gambar yang sesuai dengan aturan. Oke, next. Pada hipotesis 1, terdapat korelasi antara jumlah individu yang terdapat pada unggahan para selebriti dengan penggunaan fitur teknologi Instagram dalam membangun hubungan eksternal. Ternyata berdasarkan uji chi-square tadi, terdapat korelasi antara dua variabel tersebut yang dibuktikan oleh nilai signifikansi dari uji chi-square, yaitu 0,005 lebih kecil dari 0,05, yang berarti bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Oke, di sini kita berada di akhir slide nih, yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa dapat dibuktikan bahwa konten yang paling sering digunakan oleh selebriti perempuan muda Indonesia adalah konten gambar individu dengan tema potret yang di dalamnya terdapat foto dengan sikap foto yang beragam nih. Tatapan mereka menatap kamera dan tampilan tubuh mereka tidak terlalu terbuka. Cara pengambilan gambar yang sering digunakan adalah jenis bidikan medium shot dan juga sudut kamera A-angle.
Dan penelitian ini juga dapat membuktikan bahwa terdapat korelasi antara jumlah individu dengan penggunaan fitur teknologi Instagram. Oke, karena pembahasan sudah beres, terima kasih sudah menonton dan menyimak presentasi yang saya lakukan. Terima kasih, boleh di-like, di-comment, and di-subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.